Ya. Dulu ada orang bilang uangnya dari mana. Ternyata pemerintah pintar. Padahal mereka yang selama ini bicara lingkungan, bicara hutan, itu tutup telinga ketika tahu bahwa di Kaltim itu banyak tambang-tambang liar. Ya, saya di mana-mana saya mencoba mencari siapa di Indonesia orang paling pintar argumennya untuk menyatakan penolakannya terhadap IKN. Akhirnya terpilihlah Rocky Gerung. Jadi kalau ada orang Indonesia menyatakan bahwa IKN itu merusak lingkungan, itu dia tidak pernah ke sana. Nah, kantor presiden, ada yang nyinyir lagi, dia bilang kayak kelelawar. Ada yang ngomong itu mangkrak. Coba bayangkan bangunan-bangunan mangkrak ya. Ini jadi yang kadang-kadang yang protes-protes ini kadang-kadang orang yang anti Jokowi, padahal itu kalau bicara IKN bukan Jokowi saja. Kalau ada orang yang bilang mangkrak, saya ini adalah saksi bahwa di sana itu pembangunannya spektakuler. Bahkan saya sempat menyaksikan satu halaman itu diselesaikan dalam satu hari. Melaksanakan apa yang diamanahkan oleh moderator. Saya sampaikan dulu bahwa betul saya dulu waktu IKN belum dipindahkan sama Pak Jokowi, jabatan saat itu adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim, sekaligus koordinator wilayah Kalimantan, kemudian dekan Fakultas Teknik, ya. Yang ditanya saat itu seperti ini, apakah kalau IKN dipindahkan itu secara konstruksi itu layak? Jadi sebagai dekan teknik, sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia yang punya komunitas, kita berdiskusi. Jawabannya sederhana. Kalau di IKN, kalau di Samarinda, di Balikpapan, di Penajam bisa dibangun bangunan konstruksi, maka tentu saja di Penajam bisa. Itu menjadi referensi sehingga PII khususnya Kaltim adalah lembaga asosiasi pertama dan tentunya dengan Uniba juga yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Nah, lanjut lagi di Bali, kami tanggal 26 Agustus berkumpul para dekan-dekan teknik se-Indonesia, ya. Ini juga perlu saya sampaikan bersama Pak Insanul juga. Saat itu pagi hari Pak Jokowi mendukung atau memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Kami berdiskusi dengan sejumlah dekan, termasuk dekan UI, UGM, kemudian Unhas dan lain-lain, itu mendukung IKN. Bahkan lembaga pertama, asosiasi pertama yang memberi masukan terkait IKN, ini perlu jadi catatan, ya, adalah Forum Dekan Teknik Indonesia dengan konsep Blue City. Jadi ini dicatat, Jokowi mengajukan green, smart, kemudian sustainable. Forum Dekan Teknik Indonesia mengajukan Blue City karena kenapa? IKN ini istimewa sekali dilalui alur laut Kepulauan Indonesia II, yang kemudian selanjutnya di bulan November semua dekan datang ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan untuk bicara lagi konsep terkait IKN. Begitu juga pada masa-masa mendatang. Kami juga adalah Sekjen Forum Rektor Indonesia untuk PII, itu juga mendukung. Dan perlu kami sampaikan, ini sebagai pengantar saja, bahwa Uniba bersama PII, bersama Forum Dekan Teknik Indonesia, bersama Forum Rektor Indonesia PII mendukung IKN. Sehingga kalau misalnya bicara dari segi keilmuan, kalau para guru besar dan dekan teknik itu sudah mendukung, apalagi yang perlu dipertanyakan, ya. Dan seterusnya terkait kesiapan IKN sebagai ibu kota negara. Nah, ini perlu dicatat oleh semua pihak, ya. Perlu dicatat bahwa peringatan 17 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi itu sebenarnya pertanda atau semacam proklamasi bahwa semua masalah yang selama ini diragukan terkait IKN, masalahnya sudah selesai. Ya. Dulu ada orang bilang uangnya dari mana. Ternyata pemerintah pintar. Dana dari PUPR yang dikembangkan. Yang ada atau tidak ada IKN itu tetap berjalan. Ini perlu saya sampaikan supaya semua tahu bahwa ketika proklamasi nanti dilaksanakan, semua clear, masalah selesai.
Yang kedua, dulu orang mempertanyakan kenapa membangun IKN di Kalimantan Timur, itu kan hutannya banyak. Akhirnya terbukti dari 667 hektar, 6.667 hektar yang ada itu umumnya hutan tanaman industri atau eukaliptus yang ditambah dengan sebagian adalah sawit. Nah, ada yang berpendapat merusak lingkungan karena dia masih mengira IKN atau Penajam Pasir Utara dan sekitarnya itu masih banyak hutan. Padahal mereka yang selama ini bicara lingkungan, bicara hutan, itu tutup telinga ketika tahu bahwa di Kaltim itu banyak tambang-tambang liar, tambang-tambangnya diambil kemudian tidak ada perbaikan, tapi diam aja. Ketika dipindahkan di IKN baru ngomong. Padahal, makanya saya di mana-mana saya mencoba mencari siapa di Indonesia orang paling pintar argumennya untuk menyatakan penolakannya terhadap IKN. Akhirnya terpilihlah Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ada dua aja pertanyaannya. Ngapain IKN dipindah? Duitnya dari mana? Peran stunting akan terganggu, dia bilang. Pendidikan akan terganggu. Padahal secara aturan undang-undang pendidikan, kemudian undang-undang kesehatan tidak diganggu. Yang diganggu adalah keuangan PUPR. Yang kedua, ketika bicara lingkungan, saya pertanyaannya sederhana. Pak Rocky Gerung pernah nggak ke IKN? Dia bilang tidak. Akhirnya selesai masalah. Jadi kalau ada orang Indonesia menyatakan bahwa IKN itu merusak lingkungan, itu dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah lihat bagaimana IKN itu, bagaimana Kalimantan itu sudah digunduli sejak itu. Kayunya sudah habis. Dan IKN itu adalah untuk memperbaiki hutan, memperbaiki lingkungan. Karena kalau saat ini IKN punya hutan sekitar 50%, maka akan dikonsep menjadi 70% dan dibuktikan dengan persemaian mentawir. Ada lagi orang yang agak cerdas, dia bilang tidak ada manfaatnya. Di momen proklamasi ini kita sampaikan manfaatnya bagaimana? Enggak. Puluhan ribu orang dari Jawa dan Sumatera bekerja di sini. Puluhan bahkan ratusan perusahaan dari Jawa. Timbunan batu, pasir dari Sulawesi Tengah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dari Sulawesi Tengah ke Kaltim itu ada kapal laut. Sulawesi Barat mau bangun pelabuhan. Papua dari 6 jam semakin dekat. Makanya tadi waktu diwawancarai saya bertanya. Tanya saya, siapa orang di Indonesia yang dirugikan dengan IKN? Bahkan IKN itu adalah untuk memperbaiki Jakarta. IKN ketika dipindahkan dari Jakarta ke sini, maka kita akan punya kota kelas dunia yang juga luar biasa selain daripada IKN, yaitu Jakarta yang sudah bangunannya sudah indah, tapi bebannya dikurangi. Lantas apalagi pertanyaan yang bisa menggugurkan IKN? Nah, ini lagi terkait kesiapan. Di media sosial ada lagi yang misalnya setelah cari alasan tidak ada. Ini saya mulai dari kesiapan IKN. Mulai dari kantor presiden. Jadi saya hampir setiap saat di sana. Saya mulai dari ruangannya Pak Presiden, ruangannya lain-lain, cara pengangkatan, kelebihan dan kekurangannya, cara pengelasannya, saya tahu semua kalau di kantor presiden. Saya tahu kelemahan konstruksi dan kebaikannya, akan tetapi saya nyatakan kantor presiden dan bangunan-bangunan di sana itu ada dua aspek yang bisa kita katakan bisa menjaga kualitasnya. Mereka menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen keselamatan K3 dan manajemen mutu tentunya. Jadi itu sudah ada, menerapkan apa yang disebut dengan ESG, Environment Social Governance, dan semua yang tidak merusak, bahkan bangunannya itu semuanya adalah green building atau green construction. Jadi yang dibangun adalah yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah, kantor presiden ada yang nyinyir lagi, dia bilang kayak kelelawar. Ini karena kalau saya lihat itu dari gambarnya, dia putar video pas menyudut kayak tidak ada celah-celah, itu kelihatan kayak gelap. Padahal saya ini mulai dari dipasang itu saya lihat itu celahnya bagus, ya, ini di kantor presiden. Kalau kita berdiri di situ, itu angin bertiup sepoi-sepoi sehingga mengurangi panas di sana, ya kan. Dan alhamdulillah itu bisa terselesai
saya terkait kantor presiden dan Bila Garuda itu saya bersama Pak Nuarta sudah diskusi sejak tahun lalu, tahun ini, dan bahkan sering sama-sama melihat itu. Istana Negara apalagi. Nah, satu hal yang saya sampaikan, apalagi lapangan upacara, ada yang ngomong itu mangkrak. Coba bayangkan bangunan-bangunan mangkrak. Ini saya sampaikan, bangunan di IKN itu kalau misalnya saya pakai hari ini tidak satu pun yang mangkrak, melampaui target. Jadi saya ini seorang insinyur. Kata-kata melampaui target itu biasanya kalau di setiap bangunan ada misalnya dilaksanakan kapan, progresnya sampai kapan, kemudian akan diselesaikan, itu melampaui target semuanya. Jadi itu catatan. Nah, apa yang istimewa dari Ibu Kota Nusantara? Jadi ini saya sampaikan, 2 minggu lalu saya di Spanyol. Saya lihat Istana Alhambra. Saya lihat lekuk-lekuknya sama dengan Ibu Kota Nusantara. Tahu nggak, saya berdoa saat itu, ya Allah, mudah-mudahan Istana Garuda, karena bersamaan saya di Alhambra, Pak Presiden juga sebut itu Istana Garuda. Mudah-mudahan Istana Garuda yang ada di IKN, Istana Negara yang ada di IKN, itu bisa dikenang 800 tahun yang akan datang oleh anak cucu kita. Kalau kita lihat Alhambra selalu disampaikan bahwa ini dibangun oleh arsitek-arsitek hebat. Nah, akhirnya kenyataannya. Saya kemarin sama Pak Troy, sama Wakil Menteri ATR yang juga Wakil Kepala Otorita IKN, kemudian Pak Danis Sumadilaga, karena Pak Danis ngajak saya untuk lihat kondisi terkini. Waktu di sana, kaget saya barusan masuk ke bagian depan ruang Bhinneka yang Plaza Seremoni. Saya membayangkan saja, saya bisiki Pak Troy, saya akan rubah tulisan saya di tribun yang menyatakan bahwa saya berharap nanti Istana Garuda sama dengan Alhambra. Ternyata IKN Garuda Nusantara, IKN di Istana Negara tidak kalah dengan istana yang fenomenal. Bahkan saya bisa katakan itu akan menjadi salah satu istana yang terindah di dunia. Ya kenapa? Cari istana di dunia yang konturnya seperti di IKN. Jadi di IKN itu kan nanti suatu saat mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan, itu lekuk-lekuk tidak diganggu, air luar biasa. Hanya saya mengimpikan suatu saat dilekukan itu airnya tersambung sehingga tidak saja kita berjalan kaki jadi jalan kaki. Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4 itu kita bisa jalan kaki, dekatan. Kalau di awal itu berjauhan, ini dekat sekali. Dan ini spektakuler. Ini juga saya sampaikan terkait kesiapan. Sekarang kesiapan di Ibu Kota Nusantara kalau bicara bangunan, mulai dari kantor presiden, istana negara, kemudian kantor Kemenko, kantor Kemensesnek, rusun Pas Pampres, rusun ASN, itu sudah siap. Meskipun sebagian masih harus diperbaiki. Nah, dengan demikian tadi duplikat bendera pusaka sudah diterbangkan. Jadi pas tadi jam 10.54 diterbangkan dari Jakarta bersama teks proklamasi. Nah, ini untuk kesekian kalinya sebagai bukti bahwa IKN itu sudah nyata pindah. Karena kenapa? Cari tempat di Indonesia yang ada tanah dan airnya yang merupakan gabungan seluruh tanah dan air di Indonesia, tidak ada. Yang kedua, dengan dibawanya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang sebentar sekitar jam 1 siang tiba, itu sebagai pertanda mimpi Soekarno. Ya, ini jadi yang kadang-kadang yang protes-protes ini kadang-kadang orang yang anti Jokowi, padahal itu kalau bicara IKN bukan Jokowi saja. Di sana itu ada Soekarno, di sana ada SBY, di sana ada macam-macam. Bahkan saya secara pribadi di tahun 2010 di depan JK menyampaikan, waktu itu saya usulkan pemindahannya ke tengah Indonesia karena saya berpikir tengah Indonesia itu adalah Sulawesi Selatan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi. Apa yang bisa saya tarik sebagai orang yang sangat aktif di IKN? Yang pertama, saya pribadi, kemudian tentunya Pak Dewan Pembina, Pak Dr. Dendi dan Sivitas Akademika itu meyakini bahwa ini benar. Sehingga langkah kami tidak capek karena kami itu anggap amal jariah. Ya kan? Yang kedua,
Saya melihat atau menyaksikan pembangunan IKN Nusantara itu suatu yang spektakuler. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi saja. 29 Maret 2023 saya di IKN bersama para guru besar di Indonesia. Di sana itu masih timbunan. Coba dihitung, 1 tahun berapa bulan itu sekarang sudah jadi seperti ini. Ya. Rusun Polri, groundbreaking di bulan Desember. Sekarang sudah sampai di mana? Ya, saya ini kalau ada yang mau berdebat dia merusak hutan, saya adalah orang yang punya videonya, jenis hutannya dan jumlah pohonnya. Kalau ada yang orang yang bilang mangkrak, saya ini adalah saksi bahwa di sana itu pembangunannya spektakuler. Bahkan saya sempat menyaksikan 1 halaman itu diselesaikan dalam 1 hari, 1 lantai maksud saya. Ya. Nah, karena waktunya 30 menit dan kita akan gunakan